Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Petani Cakap. Oke, sahabat petani dimanapun berada, video kali ini saya akan berbagi tips tentang budidaya tanaman cabai supaya tanaman cabai kita lebih subur dan berbuah lebat. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa dibantu subscribe agar channel ini lebih berkembang dan lebih bermanfaat tentang video yang saya bagikan kali ini. Untuk video selengkapnya kita simak yang satu ini. Terima kasih. Oke sahabat tani, terima kasih saya ucapkan pada kalian yang masih setia menonton video saya kali ini tentang budidaya tanaman cabai. Semoga video ini bermanfaat. Oke sahabat tani, untuk yang pertama tata cara budidaya tanaman cabai yaitu menyiapkan media semai ya. Sebelum memulai penanaman cabai, jadi kita menyiapkan media semai benih cabai terlebih dahulu. Untuk media yang dianjurkan untuk penyemaian adalah campuran tanah, pupuk kandang ataupun kompos, serta sekam bakar ya, dengan perbandingan 3:2 dan banding 1. Setelah itu kita sterilisasi media semai agar tidak mudah terserang penyakit. Dengan caranya kita kukus atau kita jemur media semai di bawah sinar matahari. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah penyemaian. Setelah didinginkan lalu siram dengan air secukupnya. Setelah itu baru kita siapkan benih. Untuk pemilihan benih cabai dengan kualitas baik, dengan kita rendam dalam air bersuhu sekitar 45-50 derajat ya sahabat tani, selama 1 jam. Setelah itu pilih benih cabai yang mengendap di bawah air. Selain itu kita rendam benih dalam larutan fungisida Previcur dengan dosis 1-2 cc ya per liter air selama 1 minggu sebelum kita melakukan penyemaian. Langkah ini bertujuan agar tanaman tidak mudah terserang jamur. Dan jika sudah, tiriskan benih di atas kertas agar tidak lengket di tangan saat proses penyemaian. Selanjutnya baru kita lakukan penyemaian. Untuk memulai penyemaian dengan memasukkan satu persatu benih ke dalam wadah yang telah berisi media semai, lalu kita tutup dengan media semai halus. Tutup wadah semai menggunakan karung plastik, karung goni atau daun pisang untuk menjaga kelembapannya. Siram penyemaian dengan cara disemprot agar benih tidak mendapatkan air terlalu banyak. Dan buka penutup wadah sampai semai setelah berusia 5-7 hari ya sahabat tani. Untuk proses penyemaian dan benih mulai tumbuh, jemur penyemaian dengan penghalang seperti paranet atau plastik. Dan setelah benih berumur 2-30 hari atau berdaun sekitar 4-5 helai, bibit dapat dipindahkan ke dalam pot atau polybag yang lebih besar. Jika media tanam yang kita lakukan menggunakan pot atau polybag, gunakan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Dan jika tanah terlalu padat, tambahkan sekam bakar dengan perbandingan antara tanah, pupuk kandang atau kompos dan sekam bakar yaitu 3:2:1. Sementara itu ukuran pot atau polybag besar yang dianjurkan adalah 40x50 cm. Penanaman atau pemindahan bibit dari polybag kecil ke polybag besar sebaiknya dilakukan
pada waktu sore hari ya sahabat tani, supaya bibit mempunyai waktu yang cukup untuk beradaptasi pada malam hari. Untuk bibit yang dapat ditanam adalah yang telah berumur 20 sampai 30 hari, berdaun 4 sampai 5 lembar. Akan tetapi sebelum memindahkan bibit cabai, siram media tanam terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya kita lakukan perawatan. Untuk perawatan yang baik tentu akan menghasilkan tanaman cabai yang sehat, subur, dan berbuah lebat. Semua elemen perawatan seperti penyiraman, penyiangan, dan pemupukan harus dilakukan secara disiplin serta rutin ya sahabat tani. Lakukan penyiraman setiap hari pada pagi atau sore hari jika tidak hujan. Sedangkan penyiangan dilakukan sebanyak 1 kali saja dalam 2 minggu dengan cara membuang rumput-rumput liar yang ada di sekitar pot atau polybag atau bendengan ya sahabat tani. Kita juga bisa melakukan pemangkasan tunas samping seperti bagian daun yang telah tumbuh hingga ketinggian 15-20 cm dari permukaan tanah. Untuk pemangkasan bertujuan untuk menghindari percikan air penyiraman yang menempel di sejumlah bagian tanaman. Dengan begitu batang menjadi kokoh dan kuat. Pertumbuhan bagian atas tanaman lebih sempurna dan sirkulasi udara pun lebih baik. Setelah itu baru kita lakukan pasang penyangga menggunakan bahan yang kuat seperti kayu, bambu, atau bahan yang lainnya. Setelah kita lakukan penyiraman dan penyiangan, kita lakukan pemupukan saat tanaman sudah berusia 1 bulan. Mulai berikan pupuk kimia atau NPK. Kemudian siram media tanam dengan larutan pupuk sebanyak 200 ml setiap 10 hari sekali. Dan tidak lupa juga kita bisa untuk pengendalian hama. Di para pecinta tanaman yang memiliki tanaman cabai tentu tahu hal tersulit dalam perawatan tanaman cabai ya sahabat tani. Mencegah serangan hama dan penyakit. Hama yang banyak menyerang tanaman cabai rawit antara lain adalah ulat tanah, ulat geraya, ulat buah, kutu kebul, kutu daun. Sementara itu penyakit yang banyak menyerang tanaman cabai antara lain bisa virus kuning, busuk buah, antraknos, layu, fusarium, layu bakteri, dan bercak daun. Untuk pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu, yaitu dengan melakukan budidaya secara sehat yang diawali dengan pemilihan varietas berkualitas baik, bebas serangan OPT, perlakuan benih, sterilisasi media semai, penyiraman, sanitasi lahan, dan pemupukan secara teratur, serta pengamatan rutin setiap pagi dan sore hari. Dan jika tanaman terdapat hama yang menyerang, maka tanaman ambil dan singkirkan segera sebelum menimbulkan kerusakan pada tanaman yang lainnya yang lebih parah. Selanjutnya baru kita lakukan semprotan pestisida alami seperti serai wangi dengan dosis 1-3 cc per liter air yang ditambahkan sedikit deterjen. Oke sahabat tani, mungkin untuk perawatan ataupun pencegahan hama seperti itu. Untuk yang terakhir, proses panen dan pasca panen. Buah cabai rawit dapat dipanen saat sudah berumur sekitar 80-90 hari setelah tanam. Hal ini tergantung pada varietas dan ketinggian tempat tanam. Panen sebaiknya dilakukan pada cuaca cerah, dilakukan setiap seminggu sekali. Dan jika budidaya dilakukan dengan benar, cabai rawit mampu bereproduksi hingga 2-3 tahun dan buahnya akan semakin lebat dan subur. Oke sahabat tani, mungkin untuk tips tata cara budidaya tanaman cabai seperti itu ya. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, para petani cabai dimanapun kalian berada. Mungkin untuk video kali ini itu dulu. Semoga video ini bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua para petani. Untuk akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya dari video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Petani sukses selalu, jaya selalu. Amin.